Oke, dari baik. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini, Bapak? Kabar hari ini sehat luar biasa. Oke, mantap, Bapak. Ah, Bapak, hari ini Bapak akan menjadi coach. Ya, Apakah sudah siap, Bapak? siap, siap. Oke, baik, Bapak. Jadi, hari ini saya sebagai observer. Nanti yang pertama adalah kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana di rubrik ini nanti Bapak akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3, yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira Bapak siap dengan rubrik ini? Siap, siap. Baik. Dari 3 kompetensi ini ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi manakah yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dari 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi Bapak memilih 2 kompetensi, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti untuk kompetensi inti yang spesifik itu 2 tadi? 2 ya. Oke, mantap. Berarti ini juga yang akan menjadi kompetensi spesifik yang akan dinilai nanti oleh observer kedua ini. Baik. Kemudian saya ingin bertanya, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini kira-kira apa? Indikator yang ingin dicapai dari coaching ini yaitu saya menginginkan supaya coach saya itu dia bisa menemukan solusi dan juga langkah-langkah untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Itu jadi kurang lebih itu dia punya indikator yang mau dicapai. Oke, siap Bapak. Jadi itu si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bapak. Betul. Luar biasa Bapak. Baik Bapak, kita sudah melakukan pra supervisi. Semoga nanti Bapak bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar Bapak. Baik. Sekian dan selamat pagi Bapak. Pagi. Oke, mantap. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Lukas. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin, amin. Ya, tetap semangat untuk mendidik anak bangsa ya Bu. Baik, Ibu, kita hari ini mungkin kita bincang-bincang, tidak butuh waktu lama, mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Mungkin ada hal yang mau disampaikan Ibu? Ada masalah apa yang mau disampaikan? Begini Pak Lukas, ini akhir-akhir ini saya merasa sedih dengan situasi yang dialami oleh murid-murid saya. Apalagi banyak laporan yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, para guru mata pelajaran tentang perilaku anak-anak wali saya di kelas yang kadang tidak sopan, menunjukkan perilaku yang tidak sopan, berikut menunjukkan karakter yang kurang terpuji baik terhadap temannya, guru, juga di lingkungan masyarakat. Oh ya baik Bu. Artinya bahwa yang Ibu sampaikan itu menyangkut dengan etika, tata krama, karakter serta didik kita ya Bu. Ya betul Ibu. Ini bicara tentang etika, tentang tata krama ini memang kita guru perlu intens untuk memperhatikan hal ini karena ini kan namanya anak-anak ya Bu. Hari ini kita perbaiki, kita mencari jalan yang untuk mengatasi masalah atau hal yang sudah dibuat itu besok mereka ulangi lagi, ya namanya anak-anak ya Bu. Itu sudah bagus sekali. Baik Ibu, sebenarnya ya menurut Ibu yang Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan tentang anak-anak Ibu itu yang seperti apa? Kalau saya menginginkan anak-anak saya itu bertumbuh menjadi pribadi yang baik dengan karakter yang baik, yang bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menghargai teman-temannya, bisa menghargai bapak ibu gurunya, keluarganya juga,
ketika mereka di masyarakat mereka bisa menunjukkan perilaku yang terpuji atau perilaku yang baik, karakter yang baik seperti itu Pak Lukas. Iya. Itu yang saya harapkan. Iya. Baik Ibu ya, artinya bahwa kita menginginkan supaya peserta didik kita atau anak-anak kita itu mereka setidaknya di sekolah itu mereka saling menghargai, menghormati baik secara terhadap guru maupun juga terhadap sesama temannya. Baik Ibu, kalaupun diberi nilai dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira siswa atau peserta didik Ibu itu mereka sekarang itu berada di level berapa ya? Kalau seandainya diberi nilai ini Pak Lukas dari level 1 ke level 10, kayaknya mereka masih berada di, sekarang ini ada di posisi 5 Pak Lukas. Yeah. Padahal saya menginginkan anak-anak saya itu mencapai angka ideal bagi saya itu angka 8. Kalau 10 itu mungkin terlalu sempurna ya Pak Lukas. Seperti itu. Ya, jadi intinya bahwa Ibu sekarang itu lagi memperjuangkan supaya setidaknya sebelumnya itu yang di level 5 ya setidaknya dia bisa meningkat sampai ke level 8. Tapi kalau sampai 10 itu lebih luar biasa ya Bu. Luar biasa namanya pelan-pelan Pak Lukas. Iya. Baik, kira-kira rencana Ibu atau strategi Ibu itu seperti apa, secara pribadi Ibu itu seperti apa untuk supaya bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa kita, siswanya Ibu yang sedang dihadapi. Dan kalau dari saya sendiri Pak Lukas, saya mungkin kedepannya saya ketika masuk kelas, karena saya ini baru kelas, pada saat ini pertemuan tatap muka baru kelas, saya mungkin akan memberikan pendidikan ini moral, etika untuk anak-anak, untuk membentuk perilaku mereka. Saya menanamkan pendidikan itu bagi mereka. Yang kedua itu saya mungkin akan melakukan kegiatan pendalaman iman, karena saya ini guru agama, pendalaman iman untuk pembinaan iman mereka. Mungkin iman yang baik itu bisa mereka tunjukkan dalam perilaku hidup yang baik. Ketika imannya kuat, perilaku hidupnya itu juga baik melalui kegiatan katekese atau sharing kitab suci. Dan juga mungkin saya perlu melibatkan peran orang luar, karena kita sekolah yayasan. Nanti kita minta pastor paroki atau prakter juga yang bisa memberikan ini pendalaman iman melalui rekoleksi atau retret. Itu perlu. Baik Ibu, ya luar biasa ya Bu. Memang untuk membentuk karakter satu orang anak saja itu kita butuh semua keterlibatan. Ya salah satu contoh yang seperti yang sudah disampaikan Ibu, dan lebih dari itu bahwa setidaknya kita harus mulai dari diri kita dulu ya Bu. Kurang-kurang seperti itu. Baik, kira-kira kapan tuh Ibu? Kapan untuk melakukan kegiatan itu dalam bentuk aksi nyata seperti apa begitu Ibu? Ya. Jadi karena ini sudah masuk tahun ajaran baru, jadi kita mulai startnya mungkin dari minggu depan ini Pak Lukas sudah mulai dengan kegiatan penanaman nilai moral, kemudian nanti akan diikuti kegiatan lainnya seperti rekoleksi, katekese, dan juga nanti di bulan September itu kita buat retret untuk peserta didik. Baik Bu, artinya tidak butuh waktu terlalu lama begitu ya Bu, mungkin dalam waktu cepat. Dalam waktu dekat ini memang bisa. mesti harus dibereskan anak-anak ini dengan berbagai strategi dan sebagainya. Baik ya Ibu, ya. Semoga semuanya itu bisa terlaksana sesuai dengan harapannya Ibu. Baik Ibu, sebelum mengakhiri pembicaraan kita, mungkin ada hal yang didapatkan atau apa yang diperoleh dari Ibu sehubungan dengan pembicaraan kita hari ini, dan mungkin juga harapannya seperti apa? Oke. Jadi Pak Lukas, jujur sebelum saya kesini, sebelum saya bertemu dengan Pak Lukas, saya tidak tahu apa tindakan yang mesti saya buat untuk anak-anak saya ketika anak-anak saya bermasalah. Tapi setelah saya bertemu dengan Pak Lukas, saya jadi menemukan solusi
dari permasalahan yang dialami oleh anak saya. Dan untuk menyelesaikan masalah anak saya itu tentunya dimulai dari diri saya sendiri, kemudian nanti saya bisa melibatkan pihak luar. Baik Ibu, luar biasa ya, sebuah percakapan yang sangat menarik berdasarkan masalah yang dihadapi Ibu. Semoga semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan Ibu. Ya baik Bu, kita waktu kita tidak terlalu lama, mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kita bicarakan hari ini. Oke Bu, ya tetap semangat ya Bu. Iya, semangat. Siap. Oke, baik Bapak, selamat pagi. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak bersama dengan coaching. Iya. Terkait proses coaching. Sudah ada beberapa catatan di saya. Iya. Namun sebelum saya sampaikan itu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik, yang sudah saya lakukan tadi untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi itu adalah kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Terus indikator yang ingin dicapai dalam coaching tadi itu bahwa saya menginginkan supaya coach saya itu dia bisa menemukan solusi ataupun langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Oke, baik Bapak. Jadi yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang saya catat tadi. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan oleh Bapak itu sudah sangat baik. Dan sebelum kita mengakhiri Bapak, saya ada pertanyaan terakhir. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya berpikir kompetensi yang perlu dikembangkan seperti itu kehadiran penuh, karena ketika kita hadir secara utuh, mendengarkan juga secara utuh, saya yakin bahwa semua proses itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, baik. Berarti yang perlu Bapak kembangkan lagi ke depan ini soal kehadiran penuh ya. Siap, mantap, luar biasa. Jadi baik Bapak, terima kasih. Saya berharap semoga dengan proses yang sudah dilakukan tadi, proses coaching antara coach dan coaching, ini bisa menjadi bekal bagi Bapak, biar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Pak. Siap Bapak, terima kasih dan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Oke. Pak Haris nanti akan menjadi coach. Apakah Pak Haris sudah siap? Siap. Baik, saya di sini sebagai observer. Nanti yang pertama kita lakukan sebelum melakukan coaching, kita perlu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana di dalam rubrik rubrik penilaian ini Bapak akan menerapkan paradigma berpikir coaching. Jadi ada kompetensi inti yang ingin dicapai pada bagian ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira Bapak siap dengan rubrik ini? Siap. Baiklah Pak Haris, dari ketiga kompetensi ini tadi disebutkan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Haris? Oke, jadi baik Ibu. Dari ketiga kompetensi yang ada itu, yang mungkin akan saya kembangkan dalam proses coaching, saya ambil dua, yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presence dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot.
Oke, baiklah Pak Haris ya. Jadi ada dua kompetensi yang nanti Pak Haris akan tingkatkan dalam kegiatan coaching ini, yaitu kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti untuk kompetensi inti yang spesifiknya itu nanti ada dua itu. Mantap. Berarti ini juga akan menjadi kompetensi spesifik yang akan dinilai. Kemudian Pak Haris, saya juga ingin bertanya, adakah indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini? Oke, jadi baik Ibu. Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai, itu mungkin yang pertama itu harus adanya kemitraan antara si coach dan si coaching. Lalu yang kedua itu indikator yang ingin dicapai itu dengan adanya proses coaching ini si coach bisa menemukan solusi. Dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baiklah Pak Haris ya. Baik Pak Haris, kita sudah melakukan prasupervisi. Semoga nanti Pak Haris bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oke, siap. Oke, baik Bapak Lukas, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Hari ini sehat Pak. Luar biasa hari ini, puji Tuhan, masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu, bisa bersama lagi di tempat ini Pak. Oke, baik. Kira-kira kalau boleh saya tahu apa maksud dan tujuan dari pertemuan kita hari ini? Baik Pak. Akhir-akhir ini Pak saya mengalami dan juga saya merasakan sendiri di mana situasi suasana pembelajaran siswa selama ini Pak, yang saya alami itu minat belajar mereka terhadap mata pelajaran umum itu sudah semakin menurun Pak. Ya, karena memang selama ini saya mengajar mata pelajaran umum di mana siswa itu mereka lebih fokus kepada mata pelajaran kejuruan. Ya, sehingga ketika kita melakukan pembelajaran, apalagi kalau di jam-jam terakhir atau jam siang, ya itu benar-benar niat semangat belajar itu memang sangat rendah sekali. Dan itu memang kita membutuhkan berbagai cara atau strategi untuk bisa mengatasi itu. Itu memang salah yang saya alami seperti itu. Oke, jadi baik Bapak. Jadi ini terkait dengan minat belajar siswa yang semakin menurun ya Bapak. Betul. Terhadap mata pelajaran umum. Karena Bapak mengajarnya di sekolah kejuruan, mereka lebih fokus pada mata pelajaran kejuruan Bapak. Iya, betul Pak. Apa yang diharapkan dari siswa Bapak tersebut? Iya, betul Pak. Memang saya itu mengharapkan supaya siswa saya itu mereka itu tidak perlu membedakan antara ini yang mata pelajaran kejuruan, ini yang mata pelajaran umum. Karena bagi saya berpikir baik itu mata pelajaran kejuruan maupun mata pelajaran umum itu apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu semuanya itu baik. Siswa tidak perlu harus membedakan bahwa saya lebih berminat atau lebih senang dengan mata pelajaran ini, saya tidak suka dengan yang ini. Yang saya inginkan semua mereka itu, semua mata pelajaran apa itu mereka harus terlibat penuh. Semuanya harus ada memiliki minat yang tinggi untuk belajar semua mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Oke, jadi baik Bapak. Memang benar, memang siswa harus antusias untuk semua mata pelajaran, tidak memilih-milih mana yang mereka minat, mana yang tidak. Kalau diberi poin Bapak 1 sampai 10, kira-kira mereka berada di level berapa? Iya, baik Pak. Memang sejak awal masuk pembelajaran sampai setelah melakukan identifikasi, asesmen, sampai dalam proses pembelajaran itu, kalau dalam pengamatan saya itu mereka itu berada di level 5. Setelah melakukan itu semua, mereka berada di level 5 dan saya lagi berupaya untuk
siswa saya itu ya dia kalau sudah sampai di level 7 itu sudah luar biasa. Kalau lebih dari level 7 ya malah saya bersyukur Pak, karena di sekolah kejuruan ini kan tentunya siswa itu dengan gaya belajarnya tersendiri, terus ini minat mereka itu di sekolah kejuruan ini memang agak beda Pak, beda dengan di sekolah-sekolah umum seperti SMA dan sederajatnya seperti itu, memang ada perbedaan sedikit. Ya. Oke, jadi baik Pak. Baik, penilaian Bapak terhadap anak-anak itu mereka sekarang sedang berada di level 5 Pak. Baik. Dan Bapak berharap bahwa mereka harus meningkat sampai di level 7 atau bisa lebih dari itu. Ya, baik Bapak. Sejauh mana upaya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, baik. Memang untuk masalah ini sudah diadakan komunikasi antara rekan sejawat dan juga pimpinan dan seluruh komunitas belajar. Kita mengharapkan supaya siswa itu ketika mereka berada di sekolah, semua mata pelajaran itu baik adanya. Tidak perlu harus merasa ada perbedaan bahwa ini mata pelajaran yang saya lebih senang yang ini, saya tidak senang yang ini. Itu yang tidak kita harapkan. Dan itu memang selama ini kita lagi tetap berusaha untuk supaya selalu membangun komunikasi dan juga kolaborasi antara atasan, rekan sejawat dan juga bahkan dengan siswa itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi baik. Memang Bapak sudah berusaha untuk membangun komunikasi. Iya. Dengan rekan sejawat, dengan atasan langsung, ataupun dengan orang tua mungkin. Iya, betul Pak. Orang tua juga perlu. Strategi apa yang Bapak lakukan untuk masalah tersebut? Iya, baik Pak. Memang menyangkut dengan minat belajar ini memang sebagai guru kita memang perlu punya strategi, punya cara. Selama ini memang yang sedang saya upayakan dan bahkan yang nanti akan saya upayakan itu saya akan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri, seperti mengikuti kegiatan workshop, seminar, dan bahkan juga mungkin yang kelompok paling kecil di kelompok kegiatan NGNP. Terus selain itu juga saya mungkin perlu menyediakan media pembelajaran yang lebih kreatif, ya, dimana kalau kita hanya mungkin metode selama ini mungkin kita hanya selalu menggunakan ceramah, mungkin lebih sudah bukan zamannya lagi. Kita mungkin bisa menyesuaikan dengan zaman, di mana media pembelajaran itu lebih utamakan dalam mengatasi masalah. Dan juga saya rasa juga strategi lain juga itu tadi seperti yang disampaikan tadi itu kita membangun kolaborasi ya, kolaborasi itu juga penting. Oke, jadi baik Bapak. Strategi-strategi yang sudah Bapak sampaikan untuk menghadapi masalah ini dengan adanya pengembangan potensi diri melalui workshop ataupun melalui kegiatan-kegiatan MGMP itu baik, terus juga adanya media pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan bagi saya kira itu menjadi solusi juga. Dari strategi-strategi yang sudah Bapak sebutkan tadi, apa yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat dan kira-kira dilakukannya itu kapan? Iya. Ya, baik Pak. Memang saya sudah merencanakan itu bahwa kegiatan ini akan segera saya lakukan karena memang ini kebetulan di tahun pelajaran yang baru, awal masuk pembelajaran. Ya, mungkin yang bisa saya lakukan itu adalah ya seperti yang saya sampaikan bahwa segera melakukan identifikasi dan asesmen terhadap peserta didik itu sendiri, sehingga kita bisa mengenal mereka itu punya minat belajar, gaya belajarnya itu seperti apa. Ya, itu yang bisa saya lakukan. Dan ya
dalam minggu depan lah, karena memang kebetulan dalam kegiatan MPLS ini saya bisa sebagai mentor juga untuk bisa memberikan materi sehubungan dengan pendidikan inklusif, di mana situ saya mencatatkan tentang peserta didik yang berkebutuhan khusus. Di situ saya bisa menelusuri ini tentang gaya belajar, minat belajar itu seperti apa, dan itu bisa saya lakukan, saya deteksi dan dari awal. Itu yang bisa saya lakukan. Oke, jadi baik Bapak ya. Bapak akan melakukan asesmen dari awal ya, identifikasi kebutuhan belajar siswa, dan juga akan dilakukan, kebetulan kita ini tahun pelajaran baru, kita baru mulai, mungkin akan dilakukan dalam 1 minggu 2 minggu ke depan saat MPLS. Bapak, kira-kira apa yang didapatkan dari pertemuan atau percakapan kita hari ini? Iya, baik Pak, baik. Ini yang tentunya yang saya inginkan, bahkan kita semua menginginkan bahwa teristimewa saya yang mengajar di sekolah tujuh, saya menginginkan supaya siswa saya itu harus punya anggapan bahwa semua mata pelajaran itu baik, semua ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, baik mata pelajaran ini kejuruan, terus dan juga mata pelajaran umum itu semuanya itu harus dianggap itu bermanfaat untuk masa depan mereka. Mungkin itu siapa yang bisa saya harapkan itu siswa saya ke depan. Oke, baik Bapak. Dari percakapan kita hari ini, Bapak sudah bisa menemukan solusi. Yang tidak terasa Bapak sudah sampai sejauh ini. Semoga dengan solusi yang sudah disampaikan tadi, kita bisa memperbaiki untuk kedepannya Bapak. Baik Pak. Oke, selamat pagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik. Baiklah Pak Haris, saya sudah mengamati proses coaching antara Pak Haris tadi dengan rekan sejawat. Ini ada beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan kembali beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Oke, jadi baik Ibu. Yang sudah saya lakukan tadi itu seperti di awal tadi di praseperti saya sampaikan bahwa adanya kemitraan antara si coach sama si coach, dan itu sudah diterapkan tadi, dan si coach bisa menemukan solusinya sendiri ya, dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Pak Haris, secara keseluruhan proses coaching yang telah dilakukan sudah sangat baik, dan ini ada pertanyaan terakhir. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Haris ingin kembangkan? Oke, jadi baik. Tadi di awal itu juga sudah saya pilih ada 2 yang ingin dikembangkan. Tapi setelah berjalannya proses coaching, memang ada beberapa kekurangan. Dan yang ingin saya kembangkan lagi itu soal kehadiran penuh. Terkadang dalam melakukan proses coaching itu kita kurang fokus, atau mungkin itu nanti yang akan terus dikembangkan apabila terjadi proses coaching pada kali-kali berikut. Oke, luar biasa ya Pak Haris. Semoga kompetensi yang mau dikembangkan itu dapat terus dikembangkan dan dapat dipraktekkan pada saat proses coaching dengan rekan sejawat. Terima kasih Pak Haris, selamat pagi. Iya, terima kasih Ibu. Oke, cakep. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Luar biasa ya Bu. Ya, semoga sehat selalu ya Bu. Amin, amin. Ya. Baik Ibu, sebentar kan Ibu akan melakukan coaching nih, Iya, dan Ibu kan sebagai coach nih. iya. Ya, baik. Sebelum kita melakukan tahapannya, ada beberapa
hal yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Siap Ibu? Siap-siap Pak Guru. Baik. Sebagai observer nanti Ibu, yang pertama adalah kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana di rubrik ini nanti Ibu akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai itu ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang menggunakan pemilih. Betul ya Bu? Iya betul sekali. Iya. Kira-kira Ibu sudah siap dengan rubrik penilaian yang sudah disampaikan tadi? Oke, sudah sangat siap. Sudah siap ya. Baik. Dari 3 kompetensi tadi Ibu ya, ada kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya ketiga-tiganya Pak Guru. Ya. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu ya. Jadi ada 3 dari Ibu ya. Ya. Dari ketiga kompetensi tadi itu kira-kira kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching seperti ini? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, saya juga perlu tahu, saya juga ingin bertanya, kira-kira indikator tercapaian dari coaching sebentar nanti itu, kira-kira indikator yang mau dicapai itu apa? Untuk indikatornya, tentunya yang pertama itu adanya kemitraan antara coach dengan coaching. Yang kedua nanti ada hasil ya, atau solusi dari proses coaching yang nanti akan saya buat kepada rekan sejawat saya. Baik Bu ya, semoga sebentar proses coachingnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapannya Bu ya. Iya Pak Guru. Baik Bu. Terima kasih Pak Guru. Oke, semoga sukses. Amin. Oke, selamat siang Pak Haris. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik Pak Haris. Sesuai dengan rencana kita kemarin, bahwa hari ini kita akan ngobrol sebentar. Waktu kita tidak lama, cuma 15 menit. Kira-kira apa nih tujuan pembicaraan kita hari ini? Ngobrol aja. Dari baik Ibu Chan. Ada murid saya di kelas 5, namanya si Andre. Dari awal semester ya, dia tidak pernah masuk. Oh begitu, dari awal Tidak pernah semester. masuk sekolah. Lebih khusus di pembelajaran PJOK. Oh iya. Oke, jadi siswa Bapak, si Andre ini dari awal semester tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti mata pelajaran Bapak PJOK, dan tentunya itu pasti akan sangat membuat Bapak menjadi stres dan frustasi karena sikap anak ini. Terus apa yang diharapkan oleh Bapak dari siswa Bapak tersebut? Iya, dari baik Ucan. Yang pertama, saya pengen sekali untuk mencari tahu kira-kira apa sih penyebab dari anak ini, si Andre, tidak masuk di kelas saya. Dan yang kedua, saya ingin bisa membuat si Andre ini ya mulai harus aktif masuk di mata pelajaran saya, dia tidak absen lagi seperti itu. Baik. Oh, jadi Pak Haris ingin mencari tahu akar ya permasalahan atau penyebabnya dan ingin menemukan solusi untuk membuat si anak si Andre ini semangat dan terus hadir mengikuti mata pelajaran Bapak. Bukan begitu Pak Haris? Ya, benar sekali Ibu. Nah sekarang Bapak mungkin bisa mendeskripsikan lebih lengkap masalah anak tersebut. Jadi baik Ibu Cana. Jadi begini, Andre ini dari awal semester tidak pernah masuk.
keras. Nah, sedangkan kalau mata pelajaran lain dia sering masuk. Nah, dia sering masuk. Nah, awal-awal saya merasa biasa saja. Nah, tapi semakin kesini macam dan juga merasa risih kok pelajaran lain dia masuk, tapi kenapa di pelajaran saya tidak? Saya sudah berusaha untuk mencari tahu dari teman-temannya, dan cara teman-temannya sama seperti itu juga. Ya, dia jarang masuk memang di PJOK, tapi kalau mata pelajaran lain dia sering masuk. Sampai-sampai saya ini bingung. Kira-kira mungkin saya ada salah apa dengan si anak ini sehingga membuat dia itu malas masuk di pelajaran saya. Jadi kemudian masalahnya ketika si anak lebih aktif di mata pelajaran lain ketimbang mata pelajaran yang Pak Haris ampun, Pak Haris merasa ada yang salah. Kira-kira apa yang membuat Pak Haris merasa bersalah? Ya, lebih baik. Terkadang saya berpikir bahwa mungkin selama ini karakter saya mungkin terlalu keras terhadap anak-anak, yang membuat mereka itu jadi merasa takut untuk masuk ikut pelajaran PJOK. Mungkin seperti itu. Oh begitu. Jadi dengan karakter Pak Haris yang keras sehingga anak-anak merasa takut dengan Pak Haris sehingga membuat mereka tidak mengikuti pelajaran Pak Haris. Sekarang apa upaya Pak Haris untuk menemukan solusi bagi anak-anak tersebut? Ya, dari baik. Karena upaya saya sudah berusaha melakukan pendekatan dengan wali kelas. Wali kelas sudah mengkonfirmasikan bahwa dia juga sudah melakukan pendekatan dengan si Andre mengungkapkan kepada wali kelas bahwa dia takut masuk sekolah karena memang saya sebagai guru PJOK sering membentak si anak, makanya dia takut, dan juga saya sering memberikan hukuman. Jadi itu yang membuat mereka jadi takut untuk masuk ke kelas. Seperti itu ya alasannya mereka sehingga mereka tidak menjadi takut mengikuti pelajaran Pak Haris. Baiklah Pak Haris, tadi Pak Haris sudah mencari tahu dari teman-temannya dan juga dari wali kelasnya. Menurut Pak Haris, apakah hanya dengan upaya tersebut itu sudah cukup? Kalau menurut saya belum. Belum ya? Kira-kira apa upaya selanjutnya yang akan Pak Haris buat? Mungkin bicara sepertinya saya sendiri harus mengisi anaknya si Andre. Jadi Pak Haris ini harus bertemu dengan si Andre. Itu penting ya Pak Haris. Dan apa yang terlintas di pikiran Pak Haris sehingga tergerak ingin bertemu dengan Andre. Oke, jadi baik. Saya merasa kalau saya ketemu si Andre, saya yakin pasti akan menemukan apa penyebabnya. Iya. Selain yang disampaikan oleh wali kelas dan teman-teman, mungkin ada alasan lain yang membuat si anak ini, si Andre ini tidak masuk di mata pelajaran saya. Saya akan menunggu dia secara langsung. Baiklah, kalau begitu alasan lainnya menurut Pak Haris itu apa? Alasan lainnya menurut Pak Haris itu apa? Saya juga berpikir begini, mungkin selama ini yang membuat anak itu malas untuk masuk di kelas saya, mungkin mereka juga bosan dengan metode yang saya buat. Mungkin anak-anak tidak mengikuti pelajaran, kemudian bosan, itu mungkin metode yang kita gunakan juga Pak Guru kurang menyenangkan anak-anak. Cara mengajar seperti apa atau metode seperti apa yang membosankan itu? Iya, Ibu Cana. Saya dalam proses pembelajaran itu saya jarang membuat pemanasan untuk kami PJOK. Membuat pemanasan itu dalam bentuk game. Mungkin itu salah satu yang membuat mereka bosan. Dan juga mungkin metode pembelajaran saya itu saya sering kali membuat dalam metode
bentuk-bentuk latihan. Dan itu juga mungkin yang membuat mereka merasa jenuh, merasa bosan. Itu yang saya buat. Mereka tidak merasa gembira, jadi mereka tidak rasa senang dengan pelajaran Pak Haris. Baiklah, sekarang rencana Pak Haris kedepannya bagaimana? Oke, jadi baik Ibu Chan. Memang yang pertama tadi saya akan menemui si anak tadi, si Andre, saat melakukan pendekatan, dia bertemu atau saya langsung ke rumahnya bertemu dengan orang tuanya. Mungkin dengan kita bertemu dengan orang tuanya, kita juga bisa membangun kerjasama. Kemudian dalam proses pembelajaran mungkin ke depan saya akan menciptakan pembelajaran yang lebih menggembirakan dan penuh semangat. Itu diawali dengan pemanasan dalam bentuk game, dalam bentuk permainan-permainan, mungkin bisa membuat mereka lebih gembira, lebih senang. Mungkin itu. Iya, jadi seperti itu pendekatan yang nanti diupayakan oleh Pak Haris. Selain bertemu langsung dengan anak si Andre, mungkin di kelas juga Pak Haris bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik minat mereka untuk mengikuti pembelajaran kita. Kira-kira menurut Pak Haris, kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, jadi baik. Mungkin setelah ini di sore hari mungkin saya langsung melakukan kunjungan rumah, bertemu si Andre, dan untuk pembelajaran yang menyenangkan itu saya akan terus belajar melihat dari media-media seperti YouTube atau apa, dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru PJOK lainnya. Mungkin dengan itu bisa menemukan solusi bersama. Baik, ada banyak cara menyelesaikan masalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haris. Apakah ada rekan kerja Pak Haris yang bisa diajak untuk bekerja sama? Oke, baik. Memang di Kudus kami itu ada rekan kerja secara PJOK yang memang bisa menjadi teladan dan bisa menemukan solusi ketika kita mendapat masalah. Iya. Pak Haris, kita sudah di ujung sesi ya. Adakah hal yang membantu Pak Haris dari perbincangan kita hari ini? Iya, dari baik. Setelah saya berbincang dengan Ibu Chan, saya bisa menemukan solusi atas apa yang saya alami. Ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi saya yang saya dapat, dan bisa saya bagikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Saya sangat lega bisa berbicara, bisa berdiskusi dengan Ibu Chan. Baiklah Pak Haris sudah menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dialami oleh Pak Haris. Pertemuan kita ini sudah berakhir ya Pak Haris. Nanti minggu depan baru kita boleh bertemu lagi dan saya akan mendengarkan cerita Pak Haris tentang mungkin situasi baru yang akan dialami oleh Pak Haris dengan anak Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Terima kasih. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci terkait proses coaching tadi ya. Namun ada beberapa catatan ya Bu. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi. Tentunya yang sudah saya lakukan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk indikator ketercapaian tadi, saya rasa saya sudah melakukan pemikiran dengan baik dengan coaching dan juga menemukan solusi. Ya, coachingnya sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Iya, baik Ibu. Memang apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya Ibu ya. Ya, baik. Baik Ibu, secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan Ibu tadi sudah sangat baik, dan ini ada beberapa pertanyaan terakhir Ibu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Berdasarkan proses coaching tadi, yang kompetensi yang perlu saya kembangkan itu
ahli dan peneliti dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, baik. Terima kasih ya Bu. Saya berharap semoga dengan proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar ke depannya akan menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih.